Ini sebenarnya sudah berpotensi menjadi supernatural. Jadi supernatural. Jadi naturalnya sudah super ini ya. Super. Kalau kemarin kan kalau orang apa namanya itu? Orang dukun supranatural. Ya ini enggak, ini super. Ini sudah tingkat super. Ini di atas supra ini. Jadi ada supra, ada super. Lanjut. Manusia bisa terjebak di dalamnya, sulit keluar, dan kesadarannya justru makin rendah. Padahal diri kita sendiri. Jadi gila. Jadi kesadarannya hilang, jadi gila. Sejarah mencatat, ada beberapa tokoh di dunia ini yang mampu menciptakan perubahan besar, seperti Siddhartha Gautama, Yesus Kristus, Mahatma Gandhi, Nikola Tesla, Albert Einstein, Bunda Maria, dan masih banyak lagi. Nabi Muhammad tidak disebut ya. Nabi Muhammad gak penting buat dia ya. Karena apa yang disebutkan langsung orang Buddha, orang Hindu. Gak tahu itu siapa itu, Mahatma Gandhi itu. Orang Hindu kayaknya. Teman-teman, di video ini saya ingin mereaction dari video Lia Lestari, di mana dia mengatakan bahwa setiap manusia itu bisa membangkitkan kekuatan super. Ya, sudah kayak ini, sudah kayak film-film Marvel DC ya. Dimana ketika kita bisa mendapatkan kekuatan tertentu, itu bukan hanya sekedar hayalan belaka, tapi bisa kita wujudkan. Ya, bisa kita wujudkan. Oke, tidak perlu panjang lebar, saya ingin mereaction seperti apa videonya. Dan di sini ya teman-teman, selain saya mereaction, pasti saya akan memberikan pandangan saya. Karena apa? Dunia ini mulai ngaco ketika ada orang-orang yang merasa dirinya cerdas, berbicara dan mengajak manusia untuk sepemahaman dengan dia. Ya, seperti itu. Oke? Nggak perlu panjang lebar, coba kita langsung reaction seperti apa videonya. Tahukah kamu kalau manusia sebenarnya berpotensi menjadi supernatural tanpa memerlukan bantuan makhluk lain? Teman-teman, kita garis bawahi dulu. Setiap manusia bisa membangkitkan kekuatan supernatural tanpa bantuan makhluk lain. Ingat, tanpa bantuan makhluk lain. Berarti murni dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri. Siapapun bisa. Siapapun bisa. Lanjut. Ini kalau aku lihat mayoritas orang itu berpikir bahwa menjadi supernatural itu berarti menjadi seseorang yang sakti. Iya, kalau di Indonesia kan harus sakti. Kalau di Indonesia harus sakti untuk mendapatkan kekuatan super, ya. Kenapa di sini saya terkesan seperti orang kesel ya? Karena orang ini mengajak semua manusia. Ya, kalau saya kan enggak. Saya tidak mengajak semua manusia nih. Yang saya ajak siapa? Umat Islam. Hanya umat Islam. Terlebih orang Islam yang awam. Agar tahu, agar paham seperti apa itu Islam yang sebenarnya dan seperti apa goib yang sebenarnya. Lanjut. Yang sakti ini biasanya memiliki kemampuan yang kita sebut dengan sihir dan memakai energi dari makhluk lain. Kalau dalam laku tantra, spiritual Jawa yang masih banyak ada di Bali. Jadi sistem kepercayaan Jawa ini sekarang ada di Bali, ya. Di Bali ya, di mana sistem-sistem ini masih dipelajari sampai sekarang. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Lakum dinukum waliyadin. Lia ini mau beragama apapun ya lakum dinukum waliyadin. Cuman jangan mengajak semua manusia. Jangan mengajak semua manusia untuk percaya kepada kepercayaan kalian. Kamu. Karena kepercayaan Muslim berbeda. Tuhan umat Islam itu berbeda. Berbeda. Ingat sekali lagi berbeda. Apalagi sistem kalian itu manunggaling kawula Gusti. Menunggal bersatu dengan Tuhan. Jadi Tuhannya itu bisa menyatu dengan orang banyak gitu. Lanjut. Ya, kesaktian memang bisa diperoleh jika kita bermain dengan entitas dari dimensi bawah. Dimensi bawah. Oke, lanjut. Hanya entitas dimensi bawah ini disebut juga dengan kodam atau pembantu. Kodam, bahasa Arab ya. Kenapa harus menggunakan bahasa Arab? Kodam, jin, setan. Ya, pembantu katanya ya. Aduh. Ingat teman-teman, khodam itu adalah jin, bukan pembantu, bukan bagian dari kita. Khodam itu jin, korin juga jin, apalagi khodam. Kita memanggil nama-nama khodam yang disebut dengan berbagai macam nama gitu ya. Entah itu genderuwo, sundel bolong, pocong, kuntilanak, tuyul, itu semuanya khodam, itu jin itu ya. Itu jin yang menyerupai hantu-hantuan dan dipercayai oleh orang-orang yang memiliki paham seperti Lia ini bahwa mereka khodam ini bisa kita ajak menjadi pendamping. Ya, katanya tidak memerlukan bantuan makhluk lain. Kenapa minta bantuan khodam? Ya, syirik. Dalam Islam itu syirik itu. Gila. Ya, ini berusaha untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas, bukan manusia atau golongan dari dia, tapi seluruh manusia agar percaya dengan entitas-entitas seperti ini. Agar apa? Agar orang-orang itu pada musyrik. Bagi muslim yang masih awam, biar musyrik. Kenapa biar musyrik? Biar satu pemahaman dengan dia. Seolah-olah khodam itu bisa kita cari, bisa kita pelajari, dan bisa kita jadikan pendamping. Wow, keren. Udah kayak di film-film. Tuh, gambarnya saja kayak gitu. Lanjut, pembantu manusia katanya. Katanya gak butuh makhluk lain. Bantu manusia. Apakah hal ini salah atau sesat? Sesat. Kalau bagi saya sesat.
kamu mengajak orang lain masuk ke dalam kesesatan. Secara spiritual tidak sepenuhnya salah. Salah. Karena kalau ditinjau dari ilmu tantra, memang Ilmu tantra, ingat ya teman-teman, kita harus kembali lagi kepada minaz zulumati ilan nur. Ya, bagi muslim, saya hanya berbicara kepada muslim saja. Bagi yang non muslim, lakum dinukum waliyadin. Tapi orang ini bukan lakum dinukum waliyadin, mengajak semua manusia untuk percaya kepada kepercayaannya dia sendiri, ya. Ini yang saya tangkap. Kayak kemarin saya mereaction tentang sesajen. Dia mengatakan bahwa sesajen itu tidak musyrik, tidak syirik, karena itu bentuk syukur kepada alam katanya. Mulai kapan gunung minta ayam goreng itu? Mulai kapan lautan itu minta kepala kerbau, sapi dan lain sebagainya? Melainkan itu adalah jin yang berbisik kepada manusia agar apa? Agar memberikan sesajen-sesajen seperti itu. Untuk membuat manusia bersyukur kepada selain Allah, yaitu kepada jin, kepada iblis yang terkutuk. Itu konsepnya kalau di dalam Islam. Makanya saya kadang suka geram melihat orang-orang yang berbicara tentang hal-hal yang gaib, dan dia mengajak seluruh umat atau seluruh manusia percaya dengan kepercayaannya sendiri. Kalau saya kan enggak. Saya kan tidak mengajak orang Hindu, saya tidak mengajak orang Buddha, orang Kristen untuk percaya kepada saya untuk masuk Islam. Enggak seperti itu. Tapi di sini saya mengajak orang sesama muslim untuk menjauhi perbuatan-perbuatan musyrik, untuk menjauhi perbuatan-perbuatan syirik yang menuju kepada murka Allah. Apa murka Allah? Tidak diampuninya dosa kita ketika kita meninggal. Itu. Bukan saya tidak percaya dengan adanya jin. Saya percaya. Ya, mereka itu ada. Oke, lanjut lagi. jalan untuk mencapai pencerahan manunggalan dengan Sang Pencipta. Nah, penciptanya siapa? Kalau penciptanya yang dikatakan bisa manunggal, bersatu dengan makhluk, maka itu yang disebut dengan syirik atau musyrik. Karena Allah tidak akan pernah menyatu dengan apapun. Tidak akan pernah menyatu dengan apapun. Bahkan Allah itu, Tuhan orang Islam, Allah untuk berbicara kepada Nabi Muhammad saja mengutus Jibril, mengutus malaikat, bukan ngomong langsung face to face. No. Dan ini punya sistem kepercayaan manunggal, bersatu dengan Tuhan. Bersatu dengan Tuhan. Hebat, keren. Kalau di Indonesia itu keren emang. Nggak sama dengan ada yang di Arab. Di Arab nggak seperti ini. Geram kadang. Di Afrika juga banyak Islam. Tapi tidak ada sistem manunggaling kawula Gusti. Cuma di Indo. Ya teman-teman. Indonesia ini adalah Konoha. Di mana orang-orangnya pada sakti, pada luar biasa. Makanya saking saktinya orang-orang Indonesia, sampai negeri Indonesia ini dijajah selama lebih 300 tahun. Itu saking saktinya orang Indonesia. Hebat bukan? Hebat. Dan sekarang orang ini tinggal ngomong-ngomong aja di depan kamera ya. Manunggaling, ini itu, kebal, dan lain sebagainya. Sakti, punya kekuatan ini, kekuatan itu. Indonesia dijajah. Kalau sistem yang kalian bicarakan tentang kesaktian, nggak mungkin Indonesia dijajah selama 300 tahun lebih. Kita kembali kepada minadzulumati ilan nur ya. Di mana Islam itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk membawa manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Di mana zaman kegelapan itu yang dimaksud adalah orang-orang menyembah berhala, orang-orang menuhankan manusia, orang-orang menuhankan adat istiadat. Di mana sistem-sistem kepercayaan atau tradisi yang tidak berperi kemanusiaan itu dari dulu. Makanya Nabi Muhammad diturunkan di Timur Tengah untuk membawa manusia dari kegelapan ke terang benderang. Seperti itu. Itu datangnya Islam, rahmatan lil alamin. Kayak gitu ya. Kalau sudah datang Islam, Islam sudah masuk ke hati kita. Jangan pernah campur adukan dengan keyakinan atau sistem kepercayaan lainnya. Contohnya seperti kejawen, contohnya dengan beberapa kepercayaan dan lain sebagainya. Yang itu bisa membengkokkan yang hak dan mencampur antara yang hak dengan yang batil. Oke, agak sedikit bertenaga saya ya. Agak sedikit bertenaga. Karena orang ini mulai membenarkan adanya khodam, pendamping, sehingga manusia bisa bekerjasama dengan khodam itu. Yang tidak lain tidak bukan khodam itu adalah jin, setan, iblis. Lanjut. Itu bisa melalui jalan kiri atau bermain dengan dimensi bawah, ya, atau melalui jalan kanan atau melalui pengendara. Yuk, kalau dia ini bisa melakukan hal-hal seperti ini, sudah teorinya sudah mantap ini. Kira-kira dia sakti seperti apa? Hebat seperti apa dia? Ya, manunggal. Bisa manunggal nggak dia? Bisa dibuktikan nggak? Aduh, ya Allah. Bahkan Sayyidina Ali pun dibunuh ketika mau sholat subuh. Banyak para sahabat dibunuh ketika mau beribadah, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang di Indonesia enggak. Dia bisa menunggal dengan Tuhannya. Kayak gitu. Hebat bukan? Hebat orang Indonesia ini. Yang ego dan nafsu dan ke arah peningkatan kesadaran atau consciousness. Jalan kiri banyak diambil orang karena dianggap sebagai teknik radikal dan cepat untuk menghabisi sifat-sifat raksasa di dalam diri. Namun resikonya, manusia bisa terjebak di dalamnya, sulit keluar, dan kesadarannya justru makin rendah. Padahal diri kita sendiri jadi gila. Jadi kesadarannya hilang, jadi gila. Ya, jangan ya. Nanti teman-teman gila nih kalau ikut ini. Sebenarnya sudah berpotensi menjadi supernatural. Jadi supernatural. Jadi naturalnya sudah super ini ya. Super. Kalau kemarin kan kalau orang apa namanya itu? Orang dukun supranatural. Ya ini enggak, ini super. Ini sudah tingkat super. Ini di atas supra ini. Jadi ada supra, ada super. Lanjut.
Harus bergantung pada makhluk apapun. Kita Khodam itu makhluk loh. Khodam itu ciptaan Allah loh. Khodam ini ingin menyesatkan manusia loh. Gitu. memiliki energi kundalini atau Shakti yang jika dibangkitkan dan diberdayakan, kemudian diimbangi dengan praktek-praktek spiritual yang memberdayakan, maka kesadaran kita akan terus meningkat dan kita akan melampaui kemampuan manusia rata-rata. Jadi kalau manusia rata-rata tuh berjalan di tanah, kalau orang seperti ini enggak, berjalan di udara, berjalan di air gitu, berjalan di atas daun, dia daun-daun pohon gitu. Di atas pohon dia jalannya. Di atas manusia rata-rata. Berpikir ya, manusia masih berpikir 1. Kalau ini enggak, sudah berpikir 100 gitu. Nanti ketika dites IQ-nya, tolah-toleh. Disuruh berjalan di atas air, kecemplung gitu. Hah? Kayak gitu? Atau seperti Joko Kendil. Aduh, Indonesia. Di Amerika tuh banyak lagi film-film yang luar biasa ya. Superhero. Namun, apa ya? Mereka itu meyakini bahwa di dunia nyata agak seperti itu. Sudah kayak X-Men ya. Lanjut. Cara mencatat, ada beberapa tokoh di dunia ini yang mampu menciptakan perubahan besar, seperti Siddhartha Gautama, Yesus Kristus, Mahatma Gandhi, Nikola Tesla, Albert Einstein, Bunda Maria, masih banyak lagi. Nabi Muhammad tidak disebut ya. Nabi Muhammad gak penting buat dia ya. Karena apa? Yang disebutkan langsung orang Buddha, orang Hindu. Gak tahu itu siapa itu, Mahatma Gandhi itu. Orang Hindu kayaknya. Jadi orang Hindu dulu. Pertama orang Hindu disebutkan. Terus ada Yesus. Nabi Muhammad gak usah. Dan lain-lain itu, Nabi Muhammad itu. Lanjut. Semua adalah tokoh-tokoh dengan tingkat kesadaran yang sangat tinggi sehingga mereka bisa membuat perubahan positif dan menghasilkan karya jenius di tingkat global. Ketika kesadaran kamu sudah tinggi di pikiran kamu, bukan lagi perkara mencari kesaktian, karena kamu sudah sakti atau supernatural itu sendiri. Pikiran kamu sekarang adalah bagaimana caranya kamu bisa menciptakan perubahan besar yang memberdayakan, atau bagaimana caranya bisa melahirkan masterpiece atau karya agung yang. Terus tadi membahas masalah khodam itu arahnya mau kemana gitu. Lalu bagaimana dibelokkan kepada masterpiece gitu. Mahakarya, nulis buku-buku ya. Lanjut. Bermanfaat bagi orang banyak, entah itu di bidang filsafat, teknologi maupun. Saya juga paham tentang filsafat. Lanjut. Kebudayaan Nusantara sendiri sudah mengenal yang namanya meditasi yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran manusia. Dengan Kalau orang muslim ya gak perlu meditasi ya. Perbanyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sujud, sholat, bukan meditasi. Nanti kalau kita meditasi yang dipanggil adalah khodam. Bahaya itu. Di Islam sudah ada ajarannya ya. Meditasi kita itu adalah sholat. Ya, lakukan rukun Islam itu agar kita tenang hidupnya. Lanjut. Meditasi yang diimbangi kontemplasi, kalian bisa meningkatkan kesadaran kalian hingga. Apalagi tadi katanya bermain dengan jalur kiri ya, masuk ke dunia dimensi lain yaitu dunia khodam. Jadi untuk mendapatkan pendamping agar kita bisa memiliki kekuatan supernatural. Lanjut lagi. Kalian melampaui kemampuan manusia rata-rata atau minimal jauh lebih baik dari hidup kalian yang dulu. Nah, di online kelas aku nanti Oke, cukup. Saya paham arahnya mau kemana ini. Mau jualan juga. Coba baca komentar. Cara cek khodam gimana ya, Kak? Refleks jadi dukun. Iya, bener ya. Karena sudah memiliki kekuatan super. Bagaimana lagi? Mau gimana lagi? Pasti jadi dukun. Tapi misal udah cari khodam tapi udah keturunan gimana? Keturunan khodam maksudnya? Kamu keturunan khodam? Kakak udah menunggal kamu lo Gusti Kak. Ceritain dong apa yang terjadi dan gimana rasanya dan gimana gambarannya kalau sudah mencapai puncak situ. Ini pertanyaan yang bagus nih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Bagus sekali. Nabi Muhammad SAW gak disebut. Emang padahal dunia itu sudah tahu bahwa Islam adalah agama terbesar di mana-mana ada gitu. Di mana tidak ada yang bisa membantah keilmuan yang ada dalam Al-Qur'an. Dan Nabi Muhammad tidak disebut dengan orang ini. Oke, cukup. Saya sudah tahu arahnya mau kemana ini orang. Ini untuk mengajak atau orang-orang muslim yang awam tentunya agar bisa pemahaman dengan dia. Entah itu dengan kalimat-kalimat yang dia sebutkan atau apapun yang dia targetkan. Saya tahu arahnya mau kemana. Namun saya sebagai muslim, saya tidak ingin mengajak secara universal manusia. Tidak. Melainkan yang saya ajak adalah sesama muslim. Terlebih kalian yang masih awam dengan Islam. Ya, yang masih awam dengan Islam. Gimana?
Ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya jelaskan ya, bahwa ketika kita ingin menjadi seorang manusia yang lebih baik, bukan dengan cara meditasi dengan apa yang mereka ajarkan, melainkan dengan ketakwaan kita sendiri. Saya adalah orang yang juga tidak sepenuhnya berjalan di jalan yang selalu lurus. Pasti ada salahnya. Maka dari itu, kita harus beristighfar dan bertaubat dari segala kesalahan. Dan menjadi manusia yang lebih baik atau muslim yang lebih baik adalah dia yang berubah ke jalan yang lebih baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan mendengarkan orang-orang seperti ini, sehingga ketika kita mendengarkan orang seperti ini, muncul hayalan-hayalan, keinginan-keinginan untuk menjadi manusia di atas rata-rata, bermeditasi, tapa-tapa, tapa pendem, tapa berata, tapa-tapaan dan lain sebagainya, sehingga orang itu menuju kepada keahlian-keahlian super tidak natural. Ya, super tidak natural. Jadi dukun nanti kamu. Oke? Sedikit banyak kalian pasti akan paham dengan bahasa saya. Karena ketika saya menanggapi suatu kalimat, saya juga akan menjawab dengan kalimat yang akan mudah masuk ke logika teman-teman sekalian. Oke? Semoga ini bisa bermanfaat. Share video ini kepada teman-teman kalian. Agar apa? Agar sama-sama kita belajar untuk menjadi muslim yang lebih baik ke depannya. Saya Ripras mengucapkan salam.